Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan soleha. Apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Karena berhubung masih pandemi, maka proses pembelajaran kita masih lewat online atau daring. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, sebaiknya kita membaca doa dulu agar pembelajaran kita diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita membaca doa sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Berdoa selesai. Oh ya anak-anak, jangan lupa absennya ya. Pada hari ini kita akan memulai pembelajaran pertama, yaitu tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 1 keragaman budaya bangsaku. Anak-anakku semua, perlu diketahui bersama bahwa negara Indonesia terdiri atas banyak pulau, suku bangsa, budaya, adat, tarian, dan agama. Dari perbedaan itu disebut sebagai keberagaman. Namun meski berbeda, kita tetap satu kesatuan seperti yang tertera dalam semboyan bangsa kita, Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi satu juga. Semoga anak-anakku bisa memahami ya. Dan dari perbedaan itu, kita harus saling menghargai. Kita harus menghargai teman yang berbeda agama, berbeda budaya, dan lain-lain. Selanjutnya, mari kita membaca teks pawai budaya. Coba kalian buka bukunya ya. Di situ ada pada halaman 1 tentang pawai budaya. Mari kita baca sama-sama. Coba perhatikan ya. Pawai budaya sangat menarik bagi bangsa. Pawai budaya, ibu ulangi ya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Ya baiklah anak-anak, dari bacaan tadi masih ada beberapa paragraf. Selanjutnya nanti kalian baca di rumah ya, supaya bisa kalian tentukan nanti yang mana dikatakan dengan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sebelum ibu lanjut, ibu akan menjelaskan pengertian dari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan atau kalimat inti pada pokok paragraf, sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Nah, baiklah anak-anak, coba kalian perhatikan ya. Untuk menentukan dan untuk mengetahui bagaimana kita mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung, maka kita harus membaca kembali bacaannya ya. Coba perhatikan semua. Di awal paragraf itu ada bacaan tentang pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan.
Nah, itulah yang disebut dengan gagasan pokok. Kemudian selanjutnya adalah gagasan pendukung. Gagasan pendukung itu kita lihat pada paragrafnya selanjutnya ya. Di situ ada Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, itulah yang disebut dengan gagasan pendukung. Sudah mengerti anak-anak? Ya, Ibu harap kalian bisa memahami ya. Baiklah anak-anak, di Indonesia selain kaya akan budaya, juga kaya akan jenis alat musik dan berbeda-beda cara memainkannya. Contoh misalnya kecapi dari Jawa Barat, angklung, suling, dan gendang. Dan yang terakhir adalah tifa. Nah, tugas kalian nanti harus mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kemudian di situ ada kolom yang harus kalian isi nanti ya pada halaman 11. Pada halaman 11 itu di situ ada alat musik dari berbagai daerah. Dan kalian bisa mengisi asal daerahnya, kemudian alat musiknya, terus cara memainkannya. Ya, anak-anak. Sebelum Ibu menutup pembelajaran kita hari ini, perlu dipahami bersama bahwa sikap menghargai perbedaan akan memperkuat persatuan dan kesatuan. Kita harus hidup rukun meskipun memiliki perbedaan ya. Dan selanjutnya silakan mengerjakan tugas yang Ibu kirim. Dan Ibu ingatkan kembali untuk mengabsennya. Dan tugasnya nanti dikirim lewat WA Ibu pribadi saja ya. Baiklah anak-anakku. Pembelajaran hari ini kita sampai di sini dulu ya. Dan besok insya Allah kita lanjutkan kembali. Marilah kita menutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.